Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Ulfah, bisa dipanggil dengan Ibu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih mengenai pembahasan azan dan iqamah. Kalian pastinya sudah tahu dong bagaimana suara azan, karena dalam sehari kita mendengar suara azan sebanyak 5 kali, yaitu di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Untuk lebih mengetahui lagi tentang azan dan iqamah, kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada pengertian azan. Pengertian azan secara bahasa artinya pemberitahuan atau ajakan. Adapun pengertian azan secara istilah yaitu suruhan untuk melaksanakan sholat. Tujuan azan dikumandangkan. Yang pertama, untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Dan tujuan yang ketiga yaitu memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Ada beberapa manfaat dikumandangkannya azan, yaitu memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian, mengajak umat Islam untuk selalu sholat berjamaah. Dan sebagai media syiar dan dakwah agama Islam. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin, dan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin, dan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang apa perbedaan muazin dengan mustami? Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkad. Azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring supaya terdengar sampai jauh. Ingat-ingat ya, seorang muazin harus laki-laki dan tidak boleh salah dalam melafalkan azan karena dapat menyalahartikan azan tersebut. Selanjutnya iqamah. Iqamah menurut bahasa berarti mendirikan. Adapun menurut istilah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqamah juga menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Iqamah dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat. Tujuan dari iqamah. Jika iqamah telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Orang yang iqamah sebaiknya orang yang mengumandangkan azan. Dan jika iqamah telah dikumandangkan, segera rapatkan barisan dan diutamakan mengisi saf depan terlebih dahulu ya. Anak-anak, melafalkan iqamah disunahkan agak cepat ya. Iqamah dikumandangkan dengan suara lebih rendah dari suara azan. Di sini ada gambar bacaan iqamah. Bacaan iqamah dibaca sebanyak 1 kali. Bacaan iqamah sama seperti bacaan azan. Akan tetapi yang membedakan bacaan iqamah terdapat kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketentuan azan dan iqamah. Ada syarat azan dan iqamah. Yang pertama, orang yang azan dan iqamah harus orang Islam. Dikumandangkan setelah masuk waktu sholat, harus tamyiz atau sudah mengetahui baik dan buruk. Kalimatnya diucapkan secara berturut-turut. Yang terakhir, syaratnya adalah tertib atau kalimatnya harus teratur. Kemudian, ada sunnah dalam azan dan iqamah. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, suci dari hadas. Ketiga, berdiri di tempat yang lebih tinggi. Keempat, hendaknya memiliki suara yang bagus. Kelima, memasukkan ujung jari ke lubang telinga. Keenam, berhenti setiap selesai membaca 1 kalimat azan. Dan yang terakhir, membaca doa setelah azan. Lafaz azan.
Perhatikan ya anak-anak, di sini ada lafadz azan. Lafadz azan dibaca sebanyak 2 kali. Lafadz azan diawali dengan kalimat takbir yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan kalimat tahlil yang berbunyi La ilaha illallah. Lafadz azan subuh dengan lafadz azan zuhur, asar, maghrib, dan isya itu berbeda ya anak-anak. Yang membedakan lafadz azan subuh dengan lafadz azan lainnya yaitu pada kalimat as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ketika kalian sudah mendengar kumandang azan, disunatkan untuk membaca doa setelah azan. Apakah kalian sudah hafal doa setelah azan? Kita baca bersama-sama ya doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itulah tadi doa setelah azan. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa setelah azan bersama-sama, kalian semakin hafal lagi ya doa setelah azannya. Alhamdulillah, kita sudah belajar dan mengetahui pembahasan mengenai azan dan iqamah. Jadi, jangan lupa ya, jika sudah mendengar azan berkumandang, bersegeralah mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Jangan membiasakan diri menunda-nunda sholat ya. Apabila menunda sholat, rasa malas akan datang. Dan pastinya Allah tidak menyukai orang yang lalai dan malas dalam sholatnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.